Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini istimewa banget Televisinet kedatangan UMKM yang sudah lumayan menggurita sepertinya usahanya. Ada rengginang, ada makaroni, ada minuman juga ya, minuman rempah dan lain-lain. Nah, di studio sudah ada Kang Danu. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, untuk hari ini dan kedepannya juga insya Allah. Insya Allah, amin. Ini dari tadi saya udah pengen ngebuka nih, pengen kita nyobain. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, siap. Kang, boleh diceritain nggak nih, apa sih nih yang dibawa hari ini apa? Boleh nih Kang, sebelum kita bedah nih dari per itemnya, kebetulan dari produk-produk yang saya dikasih nama ini, saya memberikan dulu wadahnya dulu mungkin Kang ya. Saya kasih nama Pawon Kasepuhan Nusantara. Oke, Pawon Kasepuhan Nusantara. Artinya Kang? Pawon mungkin dalam bahasa istilah Sunda itu pawon dapur ya. Pawon dapur, tapi kalau istilah dari Sunda yang lain ada juga yang berbicara pawon itu adalah kamar mandi atau toilet. Oh gitu. Ya, tapi kalau kita kebetulan saya pribadi berdomisili di Kabupaten Bandung, mencakup pawon itu adalah dapur. Iya. Kasepuhan itu adalah orang tua mungkin atau yang disepuhkan. Jadi dapurnya orang tua. Oh, resepnya resep orang tua kayaknya nih. Resepnya orang tua, anak dulu. Ya, Kang. Jadi gini, kebetulan nih hari ini sebetulnya ini sebagian kecil produk yang saya bawa ke sini, Kang. Iya. Nah, antara lain Masih ada lagi ya, banyak. masih ya? ada. Oke. Di sini kebetulan saya hanya membawa ada doi rengginang, ada doi makaroni, ada jahe merah, garwa, ada bandrek garwa, sari kunyit, asam, garwa. Nah, yang saya nggak bawa kebetulan emang posisinya karena emang pandemi seperti ini Kang ya. Jadi untuk sementara waktu saya mengerem sedikit. Apa tuh? Itu saya yang nggak dibawa itu ada 2 produk Kang. Oke. Yang satu opak janda. Hmm. Nah, kita nanti kupas lagi nih janda itu apa. Yang kedua adalah gendar asmara. Nah. Gendar asmara dan ketiga adalah keripik duda. Keripik duda. Iya. Yang gendar asmara itu singkatan Kang. Gendar ya? Gendar itu dari kalau orang-orang tua dulu gendar itu dibuat dari beras yang sudah tidak terpakai di jam. Kenapa nggak dibawa Kang? Karena persoalan produksi mungkin? Yang tadi itu Kang. Karena sisi dari pandemi mengakibatkan pelaku UMKM seperti saya pribadi seperti ini. Ini yang masih bertahan. Tapi insya Allah bulan-bulan ini saya memikirkan untuk produksinya kembali. Nah, balik lagi ke tadi Kang. Dari nama keripik duda, gendar asmara. Gendar asmara, apaan tuh? Asmara itu asli makanan orang Sunda. Asmara kan? Asli makanan orang Orangnya Sunda. orang Sunda, asmara. Ya. Oke. Kalau keripik duda, Keripik duda. uduhnya lada. Sorry itu. Terus yang satu lagi tadi apa? Opak janda. Jajanan orang Sunda lagi. Wah, Jadi balik lagi kita ke mantap. budaya-budaya Tepuk Sunda. tangan dong. Nih, mantap Terima kasih nih. Kang. Terus itu yang saya kupas yang saya tidak hadirkan. Ya. Nah, hari Yang ini, hadir nih doi. nah sekarang doi. Doi. Ini dari kalangan kecil, menengah sampai orang tua boleh. Oh. Doi ini iya, boleh. iya, Kalau iya. yang masih pelajar kayaknya jangan dulu. jangan Tapi dulu. kalau doi ini doi ini boleh. boleh. Saya support. Pelajar juga boleh. Boleh. Apa sih Kang doi ini Kang? Doi itu mungkin larinya ke anak-anak milenial mungkin Kang ya. Doi ya. Doi itu Doi lebih ke kekasih. kekasih. Berarti harus mengasihi. Sesuai Baik. slogannya Kang. Apa tuh slogannya? Slogannya adalah cara enak makan rengginang bareng. Doi. Doi. Wah, bener juga nih. Jadi doi itu global Kang. Global. Bukan doi yang Kalau itu. suami doinya ya istrinya. Doinya istrinya. Iya, kan? Gitu. Kalau anak dengan orang tua ya Doi juga, orang tua. yang Doi dikasihi. juga, yang dikasihi. Ya. Ini biar masuk ke anak-anak milenial nih gitu kan. Doi itu kekasih ya. Jadi menemani di mana saja saat kita santai, nonton bola, sore-sore, ada kopi di samping, ada doi di sini makan. Kayaknya cocok nggak? Cocok. Apalagi ditemenin segelas Oh, yang iya. ada temennya. Benar. Kalau makan tanpa minum
Tanpa minum keselak. keselak. Berarti kita fasilitasi juga Kang minumannya. Iya, benar-benar. Nah, ini doi ranginang. Nah, ini doi Makaroni Kang, makaroni. Kalau ini sih udah pada kenal tentunya, dan makanan paling laris tuh makaroni. Makaroni insya Allah Menurut, Kang ya. Survei, nggak tahu kenapa makaroni itu kok enak aja gitu ya dimakan. Nah, ini ada level-levelnya nih. Levelnya. Nah, kebetulan kalau doi makaroni yang balado pedas itu punya 3 level Kang. Punya 3 level. Punya 3 level. Yang satu suka, yang kedua bahagia, yang ketiga derita. Nah, jangan sampai yang punya doi punya derita yang ketiga Kang. Jadi kita ngambil dari kata-kata yang apa ya? Kata-kata yang emang udah ngejamur aja Kang. Saya Seperti mau yang itu. bahagia lah. Yang bahagia aja. Iya. Berarti level Level 2. Level 2. Level 2 yang bahagia. Level 1 tadi apakah? suka. 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 Itu kebanyakan emang level si pedasnya juga nggak terlalu Nggak terlalu pedas. pedas, lah ya. manis pedas lah. Kalau ini sedang lah bahagia. Bahagia. Nah, terus varian rasanya apa aja nih yang dibawa? Varian rasanya kebetulan kalau untuk hari ini karena emang posisinya saya dapat undangan itu kemarin sore. Kemarin Kemarin sore saya kalau produksi ini kan kebetulan saya tidak tiap hari. Jadi ini yang ada stok aja. Ini balado pedas Iya. dengan level 2. Ini balado pedas ya? Nah, tapi kebetulan kita ada beberapa varian juga termasuk ranginangnya juga, Kang. Oh gitu? Ada variannya juga. Oh. Gitu. Ada original crispy, ada keju manis, keju asin, terasi Cirebon, balado pedas manis, jagung bakar sama rumput laut. Terasi Cirebon. Terasi Cirebon. Unik juga tuh. Balado pedas. Memang balado tuh sekarang lagi bumbu apa aja ya? Ya, masuk ya. balado. Oh. Kayaknya sudah, kalau balado tuh udah kebayang kenikmatannya gitu ya. Oke, ini untuk makanannya. Nah, sekarang kita ngobrolin minumannya nih. Minumannya Kang boleh. Ini ada jahe merah Jahe merah, dan kunyit asam. Kunyit asam. Juga ada bandrek. bandreknya juga. Di bawahnya ada kata-kata garwa. Garwa. Ya, garwa. Apa sih garwa nih? Garwa itu diambil dari kamus bahasa Sunda asli, Kang. Oke. Garwa itu diambil dari bahasa Sunda, kamus asli Sunda, yang berarti adalah istri. Oh. Istri. Jadi ketika nama doi dan juga garwa, doi bukan berarti budget ini larinya ke doi, bukan. Budget ini ke garwa istri, bukan. Budgetnya lurus aja gitu. Jadi garwa itu diambil dari bahasa Sunda asli yang berarti istri atau pasangan hidup. Iya, 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 iya. Gitu. Kalau Jadi ini filosofinya adalah bandrek buatan istri. nah seperti Gitu ya? itu. Bandrek buatan istri. Kunyit asam buatan istri. Jahe. Nah, berbicara tentang jahe Boleh, merah. boleh, nih. boleh. Jahe merah ini ternyata sangat baik untuk penderita jantung. Ya. Penderita jantung, asam urat tuh jahe merah bagus banget ya. Saya membaca banyak tentang jahe merah itu menurunkan kadar asam urat, Ya. menurunkan kadar kolesterol. Sangat baik. Bener ya, Kang? Ya betul. Ditambah lagi Kang. Jadi jahe merah itu ada beberapa varian di Nusantara Kang. Dan kita juga sebagai warga Jawa Barat harus berbahagia. Karena apa? Ternyata menurut riset yang saya pernah baca, saya nggak akan sebutin narasumbernya. Dari ulasannya itu ternyata jahe merah Jabar itu, Jawa Barat, itu kualitas nomor 1 di Nusantara. Wah, dan ini adalah jahe merah Jawa Barat. Asli Jabar, Oke, asli Jabar. Ditanam di? Kalau kebetulan saya di daerah Pangalengan dan juga Ciwidey. Oke. Gitu. Dan berarti yang di tanah Sunda itu jahe merahnya sudah diakui. Diakui di Nusantara dan juga mungkin keluar juga insya Allah. Tabarakallah. Nah, ini kan saya baca ini khasiatnya nih. Anti penuaan dan kanker. Meredakan nyeri haid. Sebenarnya nyeri apa aja bisa Ya. jahe merah nih. Menurunkan glukosa darah sampai kolesterol tuh, bener kan? Glukosa darah dan kolesterol, memperkuat sistem imun, menangkal infeksi bakteri dan virus. Berarti di zaman sekarang untuk memperkuat imun ini bagus juga Ya. nih. Karena memang di salah satu artikel di TV itu disampaikan bahwa menolak memperkuat imun tubuh kita di masa pandemi begini, ada virus-virus berterbangan, itu jahe. Jahe biasa maupun jahe merah. Tapi jahe merah itu ada kelebihannya ya dibanding jahe biasa. Mengatasi masalah pencernaan, meredakan morning sickness.
Alhamdulillah nih Kang, dari pandemi seperti ini, untuk jahe merah pribadi saya, mungkin track recordnya Paling banyak penjualan. overload, Oh iya. overload dari produk yang lain. Oh, Untuk jahe merah yang ini, iya, iya. gitu. Setuju saya. Kita bukan yang viral, tapi kita yang lebih awal. Wah. Seperti itu. Kebetulan ini kita mulai dari 2016 Kang, semuanya. 2016. Kita bukan yang terviral. Ada yang lebih viral lagi yang 2000. Tapi terawal. Tapi kita yang lebih awal, Oh, seperti itu. Sini juga kebetulan untuk jahe merah dan yang lainnya kita memasukkan rempah-rempah. Oke. Rempah-rempah juga. Di dalamnya berarti ada rempah-rempah. Rempah-rempahnya ya? juga. Contoh satu rempah-rempah yang ada? Kita menggunakan cabai Jawa. Oke. Cabai Jawa. Mungkin di sini di Sunda itu agak jarang mungkin Kang. Cabai Jawa. Saya kira cabai mah sama aja di mana-mana. Beda ya? Beda, beda. Jadi cabai Jawa itu yang agak kering Kang, yang dijemur kering gitu. Itu emang khasiatnya juga lumayan sih Kang, terutama buat imun tubuh, Iya. metabolisme tubuh. Itu lumayan lah Kang. Kita sudah ingin mencicipi ini Boleh, bagaimana rasanya biar pemirsa juga bisa merasakan dari produk-produk yang dibawa oleh Kang Danu ini. Nah, kita cobain ya Kang. Boleh Kang. Boleh. Nah, guys, kita akan coba ini yang namanya doi makaroni dulu ya. Kita coba doi makaroni. Yang kita coba ini adalah level 2. Level 2 di sini ditulis bahagia. Nah, warnanya cerah banget, guys. Level 2 nih. Buat kamu yang suka pedas, manis, dan suka makaroni, kayaknya kamu udah pasti akan pengen bahagia mencoba ini. Balik lagi ke soal. Oke, kita cobain ya. Boleh Kang. Cobanya 2 deh. Nah, jangan 1, kalau 1 nggak terasa dia. 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya saya masih bisa tahan. Level 2 nggak begitu pedes. Tapi buat yang suka pedes manis cocok. Ini balado ya, Kang? Balado pedas. Ini balado pedas. Enak banget nih. Kalau ini bahan-bahannya makaroni dan sepertinya ada bumbu-bumbu Ya. lain ya. Apa sih, Kang? Yang bikin enak nih? Kebetulan kalau buat makaroni saya kan emang posisinya nggak digoreng seperti makaroni biasa kan. Oke, gimana tuh jadinya? Jadi kalau makaroni biasa itu step by stepnya makaroni biasa dijemur setelah lebih maksimal kering, baru langsung digoreng. Seperti itu kan. Kalau saya enggak Kang. Kalau saya posisinya makaroni datang kita sortir dulu, soalnya kan emang posisi dari produsen enggak seperti itulah. Nah kemudian kita rendam Kang sama air panas. Oh gitu. Kita rendam dulu. Jadi dia datang ada maintenance khusus ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Dia akan direndam dulu. Ya, Kemudian baru kita mulai penggorengan. Penggorengan. Setelah ditiriskan. Nah dari sini kan yang mulai agak ribetnya. Jadi kan udah nyatu ya. Baru kita mulai pisah-pisahin lagi. Nah seperti itu. tapi minyaknya juga nggak kelihatan, nggak ini ya, nggak muncul gitu loh. Nggak nempel. Gitu. Nggak nempel, Makanya itu Kang. Ini sistem pengeringannya bagus nih. Kalau Pengeringan misalkan minyak. kita goreng langsung pasti sisa-sisa minyak ada. Oh gitu. Kalau langsung digoreng. Iya, Tapi iya, kalau iya. kita ada proses awalnya dulu. Nah seperti ini kan. Oh oke. Apalagi Ini buat yang takut minyak cocok Kang. Jadi sekarang kan. apalagi kan kemasan nih Kang. Kemasan kan saya nggak menggunakan plastik. Saya menggunakan aluminium foil. Ya. Aluminium foil ini bisa lebih tahan lama dari plastik biasa. Ini aluminium foil bisa lebih berapa persen lah, mungkin lebih kuat 1-2 bulan dari plastik biasa. Dari plastik biasa. Terus kalaupun ada minyaknya, kita sendiri nggak akan celaka. Iya Pasti benar. otomatis lebih cepat bau. Iya. Karena dia numpuk ya di seperti sini itu. ya. Di sini alhamdulillah Kang. Alhamdulillah nih. Tuh. Alhamdulillah. Guys, nggak ada minyak guys. Ini bagus sekali ya. Jadi ternyata
doi makaroni ini dibuat dengan maintenance khusus yang menjadikan produknya minyaknya nyaris nggak ada, bahkan nggak ada sih, nggak ada sama sekali ada tertinggal minyak di dalam plastiknya, karena akan menjadi apa? Pertama, orang melihat minyak banyak itu takut khawatir gendut. Nah gitu. Terus kemudian bahaya buat produknya, bisa cepat rusak karena nanti ada genangan minyak di dalamnya. Jadi gitu. bumerang sendiri, kan? Jadi bumerang sendiri. Nah, kita akan coba produk yang lain yaitu doi rangginang. Kita coba nih. Ini guys. Jadi dia tuh udah kepotong kecil-kecil gini. Nah, ini sih banyak nih. Tuh. Ya. Dia masih banyak dan sama, nggak ada minyak juga di dalamnya. Ya, walaupun nih prosesnya digoreng ya. Digoreng. Oke, kita coba ranginang doi. Wah, gampang ingetnya. Kalau ada dari Jakarta datang ke Bandung, tolong dong beliin ranginang doi. Bawain doi dong. Doinya mau makaroni, mau ranginang gitu kan. Oke, kita cobain ya guys. Ini ranginang doi rasa Original. original. Renyah banget. Ini ada bawang putih, bawang putihnya nih, mantep ini. Jadi dia walaupun original, dia ada rasa khas ranginang, yaitu campuran bawang putih dan garam, kemudian dan lain-lain lah. Ini ada bumbu rahasia kayaknya nih, yang membuat ini jadi enak. Katanya. Hmm? Katanya kan. Cocok buat buka puasa nih bentar lagi. Boleh, boleh. Iya kan? Boleh. Buka puasa bentar lagi Ramadan kan? Ya. Beli buat buka puasa yang ringan-ringan dulu. Mantap. Enak. Kita coba satu lagi biar nggak penasaran. Recommended buat nemenin kamu. Kita akan coba salah satu minuman yang ada di sini. Istilahnya apa sih Pak? Minuman atau apa sih? Kalau ini mungkin larinya ke herbal aja, minuman herbal. Minuman herbal. Herbal. Serbuk minuman herbal. Ya. Herbal instan lah. Herbal instan. Oke. Ini ada jahe merah, ada kunyit asam, sama bandrek. Kalau kunyit asam ini menurunkan kadar gula darah, kemudian mengurangi berat badan. Wah, cocok nih buat yang diet. Sari kunyit asam. Kita coba ya. Apa sih rasanya sari kunyit asam? Dibuka ya Pak? Boleh, boleh. Oke, kita buka. Nah, di sini saya udah nyiapin air panas sebanyak segini. Ini kira-kira berapa sendok nih Pak? Sendok kecil? Bisa 3, paling 2 atau 3 sendok lah. 3 sendok ya? 3 sendok. Oke, kita cobain. Segini ya? 1 sendok tuh segini apa ini kelebihan? Lagi. Ini 2 sendok? Lagi ya. Oke. Segini? Lagi. Oke. Lagi? Lagi. Oke. Ini? Ya. Gitu ya. Nah, baru diaduk ya. Sari kunyit asam. Saya deg-degan guys.
Saya deg-degan untuk minum sesuatu yang berbau herbal atau jamu. Saya kebayangnya itu Pahit ya, pahit gitu loh. identiknya seperti itu kan. Iya, saya kan orang-orang milenial saya nih. Bukan kolonial ya. Oke, cobain dulu dikit deh. Bismillah. Pahit kan ya, kuning. Wow, Kunyit kan. enggak loh. Ah, ini kuning kan. Iya, tapi kok nggak pahit ya? Ya. Ih, enak banget guys. Ternyata manis, terus ada khas asem-asemnya gitu. Bahkan kunyitnya sendiri dari aromanya sih keras, Strong ya. strong. Aroma kunyit strong, tapi diminum. Wah, ini sih Wah, enak banget. Ini menyegarkan. Jadi kalau misalnya diminum tuh nggak khawatir, nggak takut. Ini enak. ini rekomen juga Kang buat para penderita asam lambung, Oh gitu buat ya? mah kronis. Karena emang pada dasarnya kunyit itu adalah senyawa apa ya? Itu larinya ke bahasa medis lah mungkin ya. Iya, iya. Kalau kita hanya sebagai turun temurun dari orang tua, khasiatnya seperti ini, kita hanya sebatas melanjutkan. Tapi yang udah alhamdulillah kan, dari mulai yang diet itu bisa membantu menopang. Terus dari para perempuan juga ini untuk melancarkan, maaf ya Kang, Iya. datang bulan juga. Wah, lancar Seperti nih. ini, Kang. Saya jadi lancar. Jadi yang pingin cepat datang bulannya beres, udah aja Oh, ini gitu ya? gitu. Oh, oke. Jadi buat kaum hawa nih yang sedang datang bulan, kayaknya recommended ya ini. Tapi yang buat laki-laki juga nih buat kesehatan. Kesehatan juga. Satu lagi Kang, ternyata menurut riset ini kunyit asam itu kan ini juga plus serainya juga Kang. Plus serainya juga ternyata apabila dikonsumsi dari pagi-pagi Pagi-pagi kita minum, malamnya juga kita minum, malam kita minum. selama mungkin 5 sampai 7 hari. Oke. Yang tadinya pemilik bau badan, ada yang pemilik bau badan nggak di sini? Nggak ada yang Nggak ada ya? ngaku deh kayak gini. Nggak ada yang ngaku berarti. Coba 1 minggu aja konsumsi ini rutin. Gitu ya. Kalau nggak sembuh dalam 1 minggu secara rutin, balikin ke saya. Wah, Gitu. mantep Silakan deh. coba. Insya Allah bau badan lenyap Kang. Jadi minum pagi sama malam, Sama malam. sebelum tidur itu akan menghilangkan bau Bau badan badan selama 7 hari. selama 7 hari. Dicoba Sebetulnya selama 7 5 hari hari. juga yang 5 udah hari juga udah. hilang. Oke. Cuman saya ingin safety juga Kang, 7 hari aja. Oke. Takutnya ada yang kelewat. Ya. Dan bisa menurunkan berat badan juga ya. Kunyit dan asamnya. Asam ini bagus sekali ya buat menjaga tubuh kita supaya ya sekarang itu kita harus menjaga sih. Ya, imun. Kalau kolesterol itu kan biasa kalau kita cek darah itu ada notifikasinya kolesterolnya tinggi. Iya, sekian. Nah sebenarnya itu harus segera diturunkan. Tapi kadang-kadang orang 220 nanti aja lah Iya. kayak gitu. Lalai akan kesehatan. Santai iya. Padahal itu harus segera. Hadir itu Kang, Garwa itu hadir bukan untuk mengobati Kang, tapi untuk mencegah. Wes. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju banget. seperti itu. Untuk harga jual berapa sih Kang? Kalau kita pengen beli nih. Gini deh, doi rengginang nih. Dwi Rengenang Jual harga jual itu 15. 15.000. 15. Oke. Makaroni? Makaroni 15. 15 juga. Oke, nah sekarang ini yang saya suka nih. Kunyit asam. Kunyit Berapa asam. nih segini nih? Kalau kunyit asam kita bandrol di angka 30 Kang. 30.000. 30. Dengan Bisa berat beberapa kali 220 gram 220 gram. Oke. atau setara dengan 10 gelas. Jadi dia bisa minum 10 gelas 10 ya. gelas dari 30.000. Berarti Ya. sehat itu cuma 3.000. Sehat itu Iya. cuma 3.000. Bener, Kalah dengan kita parkir di jalan. bener. Seperti itu. Bandrek. Bandrek kita sama pukul rata. Salah. Bandrek yang Bandrek, ini. jahe merah, kunyit asam 30.000. kita pukul rata 30.000. Oke. Ini bandrek, ini jahe merah ya, jahe merah. Nah, terus kemudian ada lagi yang kemasan begini nih. Nah, ini kemasan sasetnya Ini juga Kang. saset bandrek. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 isinya. Berapa nih? 15.000 segini ya. 15.000. Tapi buat pada tahun 2019 ketika awal COVID-19 kebetulan saya
emang basic saya dari pariwisata. Alhamdulillah garwa ini makanya saya pakai translate 3 bahasa. Oke. 3 bahasa Ada karena Indonesia, Inggris, sama Arab. sama Arab. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 awal garwa itu tembus ke ada beberapa negara meskipun dengan jalur oleh-oleh. Oke. Sistemnya jalur oleh-oleh jadi ya. Just tip. ya just tip lah intinya. Itu udah nyampe kalau Asia Tenggara-nya itu Singapura sama Malaysia. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini jahe merah sama kunyit masih oke, untuk Singapura Malaysia dengan jalur just tip yang tadi itu. Iya. Terus kalau ke Timur Tengahnya, alhamdulillah karena emang basic saya besar di Timur Tengah Oh gitu ya? dari 2012 sampai 2016. Oke, di mana Kak? Saya di Turki? Di Saudi. 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 Oh, Arab Saudi ya. Oke. Ini alhamdulillah untuk Saudinya juga sampai detik ini kita supply. Oke. Untuk Saudi juga. Iya. Bahkan kalau untuk Saudi saya juga pakai produk lain kan. Itu kalau istilahnya zanzabil ya, kalau Saudi kan zanzabil itu jahe. Itu celupnya. Jahe celup. Oh, oke. Jadi yang itu pure murni bebas kolesterol. Tanpa gula, tanpa ABCD lah intinya. Itu hanya Jahe cuma aja? jahe aja murni. Jadi nanti terserah mau dicampur apa sama Nah, seperti itu ini biasanya ya. pakai kalau orang Timur Tengah bicaranya halib kan. Halib itu susu. Biasanya pakai susu jahe. Nah, seperti itu. Jadi lebih simple aja kan. Iya. Seperti itu. Jadi produk ini udah jalan-jalan ke luar negeri, guys. Ya berarti kita sudah tahu lah kualitas untuk ke luar negeri itu memang harus dijaga. Dan sampai sekarang masih, artinya demand-nya tinggi ya. Kalau demand-nya tinggi artinya ini produk berkualitas. Kang, kenapa memilih produk kunyit asam, bandrek, terus kemudian jahe merah untuk menjadi produk yang dijual? Kebanyakan warga plus 62 itu menyampingkan kesehatan. Ketika sakit baru mereka berobat. Ketika mereka sudah merasakan sakit baru konsultasi. Ya. Jadi saya ingin menciptakan Jadi ada satu panggilan untuk seperti itu. membuat Jadi kita untuk tuh pencegahan lah, iya, pencegahan mencegah deh. untuk memayungi kita seperti apa. Kalau rengginang, kenapa nggak kerupuk udang kok rengginang? Kerupuk udang. Kalau kerupuk udang karena posisi saya kebetulan tengah-tengah dari Pulau Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat maksud saya, itu buat udang pribadi sulit, ataupun sekalipun ada, emang harganya di luar rata-rata dari pesisir pantai. Iya. Makanya saya menciptakan ya udah, karena emang budaya kita rengginang, kebanyakan ketika yang ada hitan, Polimatul Safar ataupun akad nikah, pasti rengginang itu ada Menjadi makanan. ya seperti itu. Wajib kayaknya gitu. Makanan ya. wajib orang Sunda mungkin. Iya. Terima kasih udah hadir, dan pemirsa, kita sudah mengupas produk hari ini ya. Ada bandrek garwa, kunyit asam garwa, kemudian juga jahe merah garwa, doi ranginang, dan juga doi makaroni. Sip, terima kasih banyak Kang. Sama-sama Kang. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.